Sampai ada yang bertanya pada Gus Baha, dosen, Gus, Anda itu alim luar biasa, tapi kenapa Anda masih jadi NU saja, katanya begitu. Kata Gus Baha, jawaban yang cerdas. Anda itu pelajaran yang Anda pelajari di universitas Anda, mahasiswa S3 itu pelajaran sanawiyah di pondok-pondok pesantren kami. Kalau jenjang S3 sedangkan di pondok itu masih sanawiyah, lantas pelajaran aliyahnya di pondok pesantren, kalau di universitas itu tingkatan apa? Esteler. Jadi NU enak. Kenapa ada orang sampai ada yang bertanya pada Gus Baha, dosen, ke Gus Baha nanya, Gus, Anda itu alim luar biasa, tapi kenapa Anda masih jadi NU saja, katanya begitu. Dia pikir jadi NU itu goblok, katanya. Kata Gus Baha, jawaban yang cerdas. Anda itu pelajaran yang Anda pelajari di universitas Anda, mahasiswa S3 itu pelajaran sanawiyah di pondok-pondok pesantren kami. Jadi kalau di NU itu masih sanawiyah, tapi kalau di sekolah-sekolah formal, universitas-universitas Islam itu sudah jenjang S3. Kalau jenjang S3 sedangkan di pondok itu masih sanawiyah, lantas pelajaran aliyahnya di pondok pesantren, kalau di universitas itu tingkatan apa? Esteler. Kenapa mereka nggak nguntub? Sehingga banyak orang sekarang mendadak jadi ulama, duduk pada sebuah jabatan di Majelis Ulama Pusat. Keren gak? Keren gak? Keren gak? Keren, tapi baru belajar nasrif, kafaro yukafiru kufron. Masalah kufur, kafir gak paham maknanya, tapi sudah dianggap dokter. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kita masih senang berkumpul dengan para ulama kita. Kalau kita sudah tidak mau berkumpul dengan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, bisa-bisa kita sudah melepaskan agama ini. Laulal ulama, andaikan bukan karena wasilah para ulama, lakanan nas, maka manusia itu akan seperti kalbahaim, seperti hewan-hewan. Bahkan di dalam riwayat yang lainnya, bagaikan serigala-serigala yang saling memakan satu sama lain. Tidak setiap orang yang berpakaian ulama lantas masuk ke dalam kategori ulama. Tidak setiap orang yang pandai bicara lantas dikategorikan ulama. Tidak setiap orang yang hafal Quran lantas dikategorikan ulama. Tidak setiap orang yang menggadang-gadang dirinya seperti ulama atau sebagai ulama itu dikategorikan secara hakikiyah sebagai ulama. Tidak langsung secara mutlak seperti itu. Karena orang yang hafal Quran sekalipun ternyata terbagi menjadi 3 kategori. Tsumma awrathnal kitabal ladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Al-ayah wallahu wa rasuluhu a'lam bimurdi wa makna. Telah kami wariskan Al-Quran ini atau kitab suci kepada sebagian daripada hamba-hamba kami yang terpilih, tapi terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, faminhum zalimun li nafsi, mereka hafal Quran tapi meninggalkan substansinya Al-Quran. Jadi hanya hafalan, hanya casing, hanya lafziyahnya Al-Quran saja. Yang kedua, wa minhum muqtasid, ada orang hafal Quran tapi separuh daripada isi kandungan Al-Quran diterima, separuhnya lagi diingkari. Wa minhum sabiqum bil khairati bi'idznillah. Yang ketiga, orang yang hafal Quran dan memang mengamalkan substansinya Al-Quran. Jadi tidak semuanya masuk ke dalam kategori ulama yang hak walaupun hafal Al-Quran. Maka penting bagi kita jangan hanya menitipkan anak-anak kita kepada guru-guru yang hanya mengajarkan hafalan Qur'annya saja,
tanpa mengajarkan substansinya Al-Quran, maqasidus syariahnya, fikihnya, kitab tauhidnya, tasawufnya. Tasawuf itu apa sih? Kok ada orang yang mengatakan tasawuf itu kafir, zindik? Mereka adalah orang-orang yang gagal paham. Sumbuknya terlalu pendek, jadi gampang kompornya meleduk. Tasawuf itu bukan berarti orang-orang yang zindik, bukan berarti orang yang meninggalkan syariah. Tapi tasawuf adalah bagaimana caranya bisa memahami syariah, melembutkan kolbu dan lebih hati-hati dalam pelaksanaan syariatul Islam. Seperti itu. Bagaimana ketika ada tokoh-tokoh sufi, tokoh-tokoh tasawuf yang mereka seolah-olah memiliki satu sikap yang kita belum memahaminya secara syariah. Jangan dulu kita suudzon kepada mereka. Al-Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Rasul, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, beliau mengatakan, aku diberikan 2 wadah ilmu. Yang satu wadah sudah aku sebarkan kepada kalian. Sedangkan yang satu wadah lagi, jika aku sebarkan pada kalian, niscaya kalian akan membunuhku. Kalimat ini juga disampaikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Sayyidina Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma, dan beberapa tokoh-tokoh ulama kurun awal dari kalangan para sahabat. Sehingga Imam Bukhari pun menukilnya di dalam kitab Sahih Bukhari. Maka janganlah kita orang yang mubtadi, orang yang baru mengawali pembelajaran, istilah sekarang itu hijrah. Awas, hati-hati dengan jebakan Batman. Memandang kenyataan itu terbalik. Mereka membuat jargon, yuk kembali pada Quran dan Sunnah. Ngomong seperti itu kepada siapa? Kepada kita yang mengamalkan Quran dan Sunnah. Jika ada yang mengatakan kepada kita, ayo kembali pada Al-Quran dan Sunnah, jawab, kembalilah ya kalian. Karena kami tidak pernah meninggalkan Quran dan Sunnah, kalian saja yang kembali karena kalian pernah meninggalkannya. Betul? Jika ada orang mengatakan kepada kita, bertanya, di mana kamu ngaji, mencari ilmu? Di Ahbabur Rasul contoh, wah pasti itu bukan Ustadz Sunnah, itu Ustadz Bid'ah. Ya. Mana buktinya? Pakai imamah hijau, itu zindik katanya. Syiah tuh kafir tuh apa? Langsung membuat fitnah seperti itu. Mari kita ngajinya ke Ustadz Sunnah, di kajian Sunnah. Menurut mereka demikian. Kita jawab, kami ngaji bukan di kajian Sunnah, tapi di kajian wajib. Ngaji apa Sunnah apa wajib? Bilang kami nih kajiannya kajian wajib, bukan kajian Sunnah. Tapi ada yang lebih wajib, thalabud duit, faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Masih kurang, fa amma overtime sunnatun muakkadatun liman istata'a ilaihi sabila. Jadi bukan haji ternyata, thalabud duit pun overtime liman istata'a ilaihi sabila. Itu sunnah muakkadah, hampir sama dengan kurban kira-kira. Ya ini buat Johnny Jongos Nippon sama Jongos Korea. Ngaku bener nggak? Ngacung, coba ngacung mana? Anak wonge teka, masya Allah, alhamdulillah, gak apa-apa lah. Sing penting masih seneng ngaji.